Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih oleh karena Tuhan berbelas kasihan kepada kami, menolong menuntun kami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca Alkitab firman Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan menyapa kami melalui kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-33, bacaan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki, suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini, seperti dahulu, firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu mengetahui bahwa Nabi Yeremia adalah Nabi Tuhan yang melayani di kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Ia hidup pada tahun 650 sampai 580 sebelum Masehi. Yeremia mengalami banyak derita karena ia terus berupaya menyuruhkan berita dari Tuhan supaya umat Tuhan bertobat dari dosa mereka dan tingkah laku mereka yang meninggalkan Tuhan Allah yang telah memelihara mereka. Bahkan mereka sebaliknya menyembah berhala dan menolak Tuhan. Yeremia kerap kali menerima aniaya oleh penguasa Yehuda karena berita pertobatan yang ia sampaikan. Penolakan terhadap seruan Nabi Tuhan ini berakibat berat bagi Yehuda, kemudian menerima hukuman Tuhan melalui kerajaan Babel. Bait suci dihancurkan, tembok Yerusalem diruntuhkan, dan segala isi kota dihancurkan, dan kemudian penduduk Yehuda menjadi orang buangan, terbuang ke Babel selama 70 tahun. Namun bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari ini mengungkapkan beberapa hal yang sangat penting. Bahwa memang ada akibat mengerikan dari dosa. Itulah sebabnya langkah terbaik ialah datang pada Tuhan dan memohon pengampunan serta belas kasihannya. Bahwa penghukuman memang diizinkan sebagai alat didikan Tuhan untuk menyadarkan umat Tuhan dari jalan dan langkahnya yang salah. Kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan ini juga menyatakan bahwa kasih dan pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi umatnya yang percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan yang disampaikan Yeremia menyatakan tentang orang-orang yang dipulihkan Tuhan, yang menyanyikan syukur dan menyatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Pertanyaan sederhana tentu ialah bagaimana dengan kita sebagai jemaat Tuhan? Kiranya kebenaran yang tertulis dalam Alkitab firman Tuhan ini lagi menolong kita untuk menjalani hidup dengan terus berpaut pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih
kami sudah membaca Alkitab firman Tuhan. Ampuni dan kasihani kami jika kami melangkah tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami memohon tuntunlah kami pada hari-hari hidup kami, supaya kami terus berpaut pada Tuhan. Mohon berkat Tuhan atas tiap-tiap kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu yang telah ditebus dengan darah yang mahal di kayu salib. Inilah doa kami, mohon pertolongan Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami meminta kepada Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.